Jadi sejak kecil nggak bisa diam, saat di kelas selalu mau bicara. Bahkan menyela guru bicara atau teman bicara. Kalau ditegur langsung menangis. Nah, itu tambahan dari akun Mary Marta. Oh ya, oke. Ya baiknya disuruh konsultasi dulu dah itu. Iya benar. Ini ada lagi sejawat kita juga ini Dokter Bambang Prayogo. Apa kabar Dokter Bambang? Ini adik kelas kita ini. Oke. Hai Dokter Ah, Bambang. oke. Nah, eh mungkin kalau pengalaman saya ya, waktu dulu, terutama waktu masih di daerah asal kita itu ada seorang anak umur mungkin bisa ya 2-3 tahun ya, atau mungkin 4 tahun, saya lupa tepatnya itu, sekitar sekitar 10 tahun lebih ya yang lalu. Jadi anak ini katakanlah ibunya menyuruh sesuatu. Ini di rumah sakit terjadi ya, di pasien kita. Terus anaknya langsung ngomong, memberikan sebutan nama hewan kepada ibunya. Dan saya langsung tegur di situ secara spontan, karena saya anggap itu tidak benar. Saya bilang sama ibunya, ibunya harus menegur anaknya, ya karena itu tidak baik dilakukan. Nah, justru ibunya menjawab, nggak apa-apa dok, ini kan masih anak-anak. Waduh, jangan. Itu justru dari anak-anak kalau dibiarkan seperti itu, maka akan semakin rusak. Ibarat pohon bambu, batang bambu. Kalau masih muda bambunya, masih bisa kita bentuk ininya, batangnya sesuai dengan keinginan kita. Tetapi kalau si anak itu sampai SMP atau SMA, itu seperti bambu yang udah tua, kalau mau kita arahkan lagi sesuai dengan keinginan kita, maka akan patah batang bambu itu. Nah itu eh, kata ya, kalau saya memang orangnya spontanitas, itu saya tegur ibunya. Nah, mungkin kalau dari Dokter Marlisa ada cara lain nggak? Cara menegur seperti itu? Ya, pada intinya adalah anak itu peniru yang ulung ya, peniru yang unggul gitu ya. Jadi sebenarnya apa yang dia eh, apa yang dia ucapkan atau apa yang dia perbuat sebenarnya itu menunjukkan refleksi apa yang dia lihat di sekelilingnya, di lingkungannya, terutama lingkungan terdekat dia. Karena dia itu tadi peniru yang ulung. Gitu. Jadi makanya memang dalam masa pengasuhan anak ini harus benar-benar di betul-betul pola asuhnya itu yang sebaiknya adalah yang kalau kata kita kita bilang tuh yang demokratis ya. Artinya kita memberikan yang baik, mencontohkan yang baik, nah, terus tapi kita tidak mendikte atau tidak memaksakan anak, tetap dia punya punya apa namanya punya waktu atau punya kesempatan untuk mengungkapkan apa yang dia mau. Jadi sifatnya yang demokratis. Tapi itu tadi pola asuh itu memang harus uh, dibina dari sejak dini dari sejak anak-anak yang utamanya pola asuh itu adalah pelakunya adalah orang tuanya. Jadi dengan memberikan contoh yang baik, dengan memberikan kata-kata yang baik, yang bagus, pastinya biasanya akan baik hasilnya. Uh, Kalau dengan suatu kondisi yang sudah ada apa namanya menunjukkan suatu hal yang tidak baik, ya pendekatan sih kepada orang tua, artinya kita memberitahu bahwa sebaiknya jangan dibiarkan anak itu melakukan suatu kesalahan, tapi kita kembalikan atau kita tegur dan kita berikan arahan kemana yang sebenarnya. Benar ya, benar dokter. Jadi ya itu anak tetap harus diberikan apa ya, disampaikan mana yang benar, mana yang salah. Jangan sampai juga terjadi pembiaran sehingga anak akhirnya tidak atau kurang terdidik dengan baik ya, karena didikan anak itu
Kalau menurut saya pribadi itu memang tugas dan tanggung jawab bersama malah ya antara orang tua dengan guru. Mungkin itu pelajaran formal memang dari guru, tetapi informal termasuk karakter dan attitude itu tanggung jawab kita sebagai orang tua. Oke, kita sapa lagi yang baru bergabung. Ya, selamat bergabung di apa ini ya di program Bisikan. Nah, ini program baru saya. Itu artinya bincang santai, bisikan, bincang santai ilmu kesehatan ya. Dimana kita di sini akan memberikan pengetahuan-pengetahuan yang benar dari tentang kesehatan dari narasumber juga yang benar ya, bukan sekedar dari Mbah Google. Oke, mungkin ada yang mau ditanyakan langsung kepada Dr. Marlis Marpaung selaku spesialis anak konsultan tumbuh kembang. Dipersilakan untuk mengetik di kolom komentar. Nah, sambil menunggu mungkin ada hal lainnya mungkin bisa dibagi oleh Dr. Marlise. Ya tadi ya bahwa stimulasi itu adalah salah satu hal yang penting sekali dalam proses pertumbuhan dan perkembangan seorang anak. Nutrisi, stimulasi itu nggak bisa dilepas dalam proses tumbuh kembang seorang anak yang optimal. Nah, stimulasi ini sebenarnya sudah dimulai dari sejak dalam kandungan juga harusnya sudah dimulai ya dengan cara bernyanyi, ya ibunya senang ya, bahagia, bernyanyi, sentuhan, rabaan ya, itu sudah merupakan suatu bentuk stimulasi. Kemudian pada saat lahir juga stimulasinya itu dimulai dari sejak inisiasi menyusui dini ya, dia lahir dalam waktu 6 jam, bayinya ditempatkan kontak kulit dengan ibunya, kemudian stimulasinya dengan menyusui ya, menyusui eksklusif selama 6 bulan. Nah, itu bentuk stimulasi yang sangat-sangat penting buat anak, sampai kemudian pemberian makanan pendamping ASI dan seterusnya. Dan yang nggak kalah lebihnya yaitu tadi stimulasi dalam bentuk semua, apakah sentuhan, pandangan kasih sayang, ya cerita, ya ciuman, pelukan, itu merupakan satu bentuk stimulasi. Yang nggak kalah pentingnya adalah bermain. Nah, bermain itu merupakan dunia hidup seorang anak itu adalah bermain. Jadi kalau dia dibilang, kalau misalnya kata orang tua itu kan, ini anaknya nggak bisa diam dok, main terus dia lompat dia aktif terus, ya sebenarnya itu wajar sekali gitu. Justru kalau dia diam aja kita malah jadi sedih sebenarnya, karena dengan dia bergerak tuh disitulah dia bermainnya, nggak masalah, nggak apa-apa. Itu bukan berarti mengatakan indikasi ini jadi anaknya hiperaktif atau apa, belum tentu ya. Dia aktif berbeda dengan hiperaktif. Nah, malah harusnya kita harus memberi penyaluran ya dengan memberi ruang, memberikan alat bantu, yang memberikan juga waktu kita untuk ikut terjun dalam permainan yang dia berikan. Ya, jadi interaksi antara orang tua sama anak pada saat dia bermain itu sangat dipentingkan, sangat dibutuhkan. Baik, nah tadi tertarik saya waktu Dr. Marisa sampaikan bahkan dari kandungan kita memberikan stimulasi ya. Ada yang mengatakan pada saat waktu janin di dalam kandungan, musik adalah salah satu stimulator yang baik. Nah, musik itu kan ada banyak genre ya. Ada yang mengatakan bahwa, dan ini dari penelitian, dan itu yang mau saya confirm dengan Dr. Marisa, aliran klasik, aliran rock, dan satu lagi saya lupa aliran apa, itu yang bagus untuk stimulasi sejak janin masih dalam kandungan. Mungkin ada pendapat dari Dr. Marlisa. Ya, semuanya bisa, nggak ada masalah. Mau yang mana juga sebenarnya oke. Kan, karena apapun itu yang penting sebenarnya bukan musiknya,
Tapi yang paling baik itu adalah ibunya ikut juga bersenandung dan ibunya ikut merasakan happy dengan musik yang dia dengar. Jadi pada prinsipnya adalah sebenarnya ibunya gitu loh, dari stimulasi dari ibunya gitu. Kalau misalnya pada waktu itu ibunya mendengar musik klasik atau mendengar musik rock atau mendengar musik yang jazz atau yang apa gitu ya, dan kemudian dia merasa happy dan ikut dia bersenandung, ya otomatis si anak akan jadi happy juga, si bayi gitu. Nah, kalau ibunya suka ajab-ajab, itu gimana? Ibunya senang kalau dengar ibunya senang kalau dengar lagu ajab-ajab. Apa itu ya? Ajab-ajab. Ini lagu dugem. Oh, nggak masalah sebenarnya. Nggak masalah. Si bayi itu kan dia belum mengerti itu musik apa. Yang penting sama dia kan itu adalah musik, itu adalah kebahagiaan dari ibunya, ya otomatis dia akan merasa bahagia. I see. Oke, ini ada satu lagi pertanyaan dari akun Johan FND 02. Dokter izin bertanya, sebaiknya berapa lama waktu bermain game untuk anak? Silakan Dokter Marisa. Oke. Yes, terima kasih Pak Johan ya. Ini benar sekali nih. Kalau dari Ikatan Dokter Anak Indonesia itu sudah membuat rekomendasi waktu apa ya bilangnya, screen time atau paparan layar. Ya, itu untuk semua anak. Di bawah 2 tahun sangat tidak dianjurkan, sangat tidak direkomendasikan. Apapun bentuknya ya. Screen time itu sebenarnya bukan cuma layar, tapi adalah gambar ataupun suara yang berasal dari elektronik. Walaupun mungkin si anak tidak melihat, gitu ya, dia nggak nonton gitu, tapi TV hidup terus, laptop hidup terus, handphone hidup terus, sehingga suaranya ada. Itu sama dengan dianggap adalah paparan. Itu menjadi distraksi, mengganggu dalam saat anak itu bereksplorasi. Nah, untuk di bawah 2 tahun itu tidak dianjurkan. Untuk kalaupun diperlukan, di atas 1,5 sampai 2 tahun itu paling lama 1 jam sehari, maksimal sekali 1 jam sehari, dan dengan pendampingan. Kemudian di atas 2 tahun, ya 2 sampai 5 tahun, 5 tahun itu maksimal juga 1 jam sehari. Di atas 5 tahun maksimal 2 jam sehari. Jadi ya. Baik. Itu termasuk dalam screen time ya. Jadi apapun itu yang berbentuk yang berasal dari elektronik, apakah itu tontonan, apakah itu lagu, apakah itu video, apakah itu game, itu semua termasuk dalam kategori paparan layar. I see. Jadi semoga jawaban tersebut bisa ini ya. Kalau dibilang bisa memuaskan nanti pengertiannya berat ya. Tapi itu kira-kira jawaban yang disampaikan Dr. Marisa atas pertanyaan dari akun Johan Effendi 02. Nah, kita mulai lagi untuk pertanyaan berikutnya. Jadi bagi yang baru bergabung, saya mau sampaikan kembali lagi, ada giveaway 1 box masker medis, merek masker dari PT Maspion Indonesia. Bagaimana cara mendapatkannya? Dengan menjawab secara cepat dan tepat pertanyaan saya berikut ini. Usia 2-5 tahun, sebaiknya berapa lama boleh bermain game? Silakan dijawab. Siapa yang pertama, dia yang dapat. Sambil menunggu jawaban dari teman-teman kita, ini kembali ada pertanyaan berikutnya. Melanjutkan penjelasan dokter, di bawah 2 tahun juga dipaparkan dengan suara-suara elektronik. Kalau sedang tidur bagaimana dok? Misalnya dipasangin musik klasik dari handphone. Ya baik.
Kalau sedang tidur sebenarnya ya nggak diperlukan itu ya. Ya udah dimatikan aja, malah nanti kita jadi memboroskan listrik tuh. Gitu, kalau nggak didengar, kalau nggak ditonton ya dimatikan aja lebih bagus. Nggak usah didengar gitu. Apalagi baterai handphone udah mulai soak ya. Eh, ya kan supaya hemat, hemat energi, hemat listrik. Ah, Nah, saya sendiri juga ada kesulitan ya. Anak saya kan tiga, satu 10 tahun, 8 tahun, dan 2 tahun. Sedapat mungkin memang kita selalu membatasi mereka untuk menggunakan gadget di luar jam sekolah. Nah, kalau 2 tahun memang walaupun belum sekolah, tetapi itu tetap kita batasin. Tetapi kadang-kala ada kesulitan kita. Nah, mungkin ada tips dan tips dari Dr. Marisa bagaimana kita menyikapi atau menyampaikan kepada anak-anak kita ini udah cukup ya. Nah, silakan dokter. halo dok. Ah, tadi kedengaran nggak? Iya sempat terput, sempat hilang dari gimana tadi dok? Oh, jadi gini, ini saya ulang lagi. Anak saya ada tiga, 10 tahun, 8 tahun, dan 2 tahun. Kita memang membatasi anak-anak ini dalam penggunaan gadget, termasuk laptop, di luar mereka sekolah. Ya walaupun anak kami yang umur 2 tahun belum sekolah, tetapi ya kita batasin. Itu pun kadang ada kesulitan kami sebagai orang tua mereka untuk membatasinya. Artinya adanya jawaban, ya bentar, bentar, bentar. Kira-kira saran Dr. Marlisa, bagaimana penyampaian yang bagus sehingga anak itu mau langsung? Ya oke. Tadi utamanya itu tadi sebenarnya dok, anak itu adalah peniru yang ulung gitu. Jadi kalau kita juga kalau mau membuat anak disiplin, kita juga harus disiplin sebenarnya. Kalau kita mau membatasi pemakaian elektroniknya, kita juga harus membatasi pemakaian elektronik kita gitu. Jadi kita juga di rumah di jam-jam tertentu, saat-saat tertentu, ya kita harus membuat peraturan bahwa misalnya di meja makan tidak boleh ada elektronik misalnya. Ya, misalnya pada saat jam sekian sampai jam sekian tidak boleh nonton, pada jam sekian sampai jam sekian kita itu bermain, misalnya begitu. Pada jam sekian sampai jam sekian kita itu ayo ikut bantu mama misalnya ngapain gitu ya. Nah, kita bikin peraturan seperti itu atau misalnya pembagian waktu. Nah, misalnya di kamar begitu kita sudah mau masuk kamar tidur tidak boleh ada lagi tuh tontonan, tidak boleh ada lagi elektronik. Kita juga harus memberikan contoh seperti itu, minimal pada saat dia masih bangun, pada saat kita apa itu ya kita jangan juga pegang elektronik gitu sebisa mungkin ya. Kemudian kalaupun perlu sekali ya mungkin di saat dia sudah tidur atau mungkin kita harus keluar dulu ke mana kita melakukannya ya, jadi kita harus juga memberikan contoh yang baiknya ya. Kalau kita sudah memberikan contoh yang baik sih sebenarnya anak-anak itu jadi akan lebih patuh ya, karena ya contohnya sudah dia lihat. Kemudian selain itu kita alihkan waktu dia untuk elektronik itu dengan waktunya yang lain yang lebih kreatif ya. Tadi seperti tadi mungkin kalau lagi pas dia mau main itu ayo yuk kita itu siram bunga yuk gitu misalnya, ayo yuk kita bantu mama nih kebun yuk kita atau bantu ayah nih kita cuci motor yuk, cuci mobil yuk misalnya, ayo kita main sepeda yuk. Kita alihkan kepada kegiatan lain yang lebih interaktif gitu misalnya, sehingga dia akan otomatis akan melupakan itu gitu. Nah, tapi gimana kalau orang tuanya jualan online? Nah, itu kan kadang enggak. Nah, itu. Nah, itu kan. Ini yang repot memang. Agak repot ya kan? Iya, ya mungkin jualan online-nya itu kita harus batasi jamnya. Pada saat kita membuka online itu kita batasi. Pada saat yang jam yang tidak berinteraksi dengan anak gitu. Ya tetap harus quality time dengan anak itu harus ada, yang tidak diganggu oleh siapa-siapa dan apa-apa. I see.
Eh, Jadi mungkin jualan ini- membuka online-nya itu di atas jam 10 malam misalnya kan bisa ya di saat anak sudah tidur atau pada saat dia tidur siang kita buka ya di jam-jam yang dia aktif ya kita jangan buka. Benar dok. Nah ini tadi eh, ada dua yang sudah menjawab pertanyaan kita tadi. Umur usia 2 sampai 5 tahun itu sebenarnya batas waktu untuk ini tadi dengan gadget ya. Uh, Tadi kalau salah 1 jam ya dokter Malisa. Umur usia 2 Ya, 2 sampai 5 sampai tahun 5 tahun 1 jam. 1 jam. Oke, ini ada dua yang menjawab. Yang pertama menjawab 30 menit, yang kedua menjawab 1 sampai 1,5 jam. Kira-kira yang mana menurut Dr. Marlisa yang mendekati? Yang menjawab 30 menit, apa yang menjawab 1 sampai 1,5 jam? Untuk di atas antara 2 sampai 5 tahun ya. Iya, benar. Ya, lebih baik yang 30 menit kali ya karena memang maksimalnya adalah 1 jam. Baik, kalau gitu selamat kepada ini bacanya. Mohon maaf kalau saya salah baca. am.shine_mami. Selamat, Anda mendapatkan 1 box masker medis, masker dari PT Masker Indonesia, giveaway dari saya. Silakan di DM ke akun saya untuk alamat lengkapnya. Selamat ya. Oke, selamat Mama. Nah, ini kebetulan yang baru mendapatkan giveaway dari saya ini memiliki pertanyaan juga. Oh iya. Dan mungkin saya rasa ini pertanyaan terakhir ya, Dr. Marisa. Karena kalau kita ini terus, tahu-tahu gak sadar udah maghrib. Dan pertanyaannya, Dok, sebenarnya perlu nggak sih Batita masuk ke playgroup atau PAUD gitu? Soalnya ada yang bilang bagus supaya anak bisa bersosialisasi dan nambah pinter ngomongnya. Tapi saya dengar dari tetangga saya yang dosen, anak yang terlalu cepat sekolah akan mengalami jenuh di usia dini. Silakan Dr. Marlisa untuk menjawabnya. Oke, terima kasih Mama. Berarti masuk sekolah di usia dini ya, ikut PAUD, pendidikan anak usia dini. Pada dasarnya sebenarnya nggak masalah ya, tapi kita itu sebelum memasukkan anak ke situ tuh kita harus tahu dulu nih program daripada pendidikan anak usia dini yang ditawarkan oleh tempat sekolah tersebut itu apa bentuknya. Apakah hanya sekedar untuk bermain, untuk simulasi atau bagaimana ya. Itu programnya kita harus pastikan dulu. Yang jelas kalau misalnya untuk umur di bawah 5 tahun, sebenarnya yang dipentingkan itu adalah bentuk stimulasi tadi, stimulasi dalam segala hal yang berbentuknya adalah pastinya harus dengan sambil bermain, tidak memaksakan si anak untuk mengerjakan sesuatu yang mungkin dia belum mampu atau tidak mampu. Nah, kalaupun misalnya ada tugas yang harus dikerjakan, kita juga jangan jadi mengharuskan si anak menyelesaikannya dengan sesuai apa yang kita mau, tapi ya kita harus mendampingi dan membantunya, mengarahkannya untuk mencoba menyelesaikan. Tapi kalaupun misalnya tidak sampai selesai, ya bukan berarti bahwa dia tidak bisa gitu. Maksudnya belum tentu bahwa dia tidak bisa, mungkin saja dia memang masih belum mampu. Ya, jadi prinsipnya adalah pendidikan anak usia dini itu yang utamanya adalah bermain untuk itu tadi itu manfaatnya tadi ya, salah satunya adalah untuk apa namanya itu meningkatkan aktivitas fisiknya, meningkatkan mengoptimalkan pertumbuhan badannya, mengontrol dirinya, mengontrol emosinya, mengontrol amarahnya gitu ya, mengontrol sosialnya, berinteraksi dengan orang, belajar berinteraksi, belajar bergaul, belajar kebersamaan, belajar berbagi, ya. Terus kemudian mengembangkan berbagai kreativitas, keterampilan, misalnya menggunting, memegang pulpen, mencoret, menggambar, mewarnai, ya. Kreativitas seperti itu, atau misalnya meronce, atau misalnya menyusun balok ke atas, ya, membentuk
membentuk gedung atau membentuk uh, apa, uh, apa itu namanya, tiang gitu ya, yang tinggi. Bangunan yang ya. Kemudian ya untuk iya, jadi sebenarnya itu tadi sih sebenarnya nggak masalah kalaupun dimasukkan ke dalam PAUD, tapi kita harus tahu benar programnya apa, ya, kemudian apa-apa yang ditawarkan dari tempat tersebut, kita sesuaikan dengan anak kita juga, dan tidak ada istilahnya bahwa dia harus menyelesaikannya dengan baik, tidak, tapi dia di situ hanyalah untuk menyalurkan yang tadi itu sih, meningkatkan interaksi, mengatur emosi, mengatur seperti itu. Oke, dengan demikian kita memang sudah harus membatasi waktu tadi ya. Nah, sebelum kita tutup bincang atau bisikan kali ini, apakah kira-kira ada take home message yang bisa disampaikan Dr. Marlisa? Ya, jangan lupa Mam, salah satu aspek dalam proses pertumbuhan dan perkembangan seorang anak menjadi optimal itu adalah nutrisi dan stimulasi. Stimulasi yang utama adalah stimulasi yang bersifat dua arah, artinya berinteraksi. Dan stimulator yang utama bagi seorang anak adalah orang tuanya sendiri, ayah ataupun ibunya, ayah atau ibunya. Jadi luangkanlah waktu kita, ya apalagi di masa-masa pandemi yang kita kebanyakan bisa work from home, untuk meningkatkan waktu interaksi kita dengan anak-anak kita. Baik. Terakhir tadi agak terputus sedikit mungkin yang saya dengar, tapi secara umum general saya udah dapat. Oke, kalau begitu kita akan pamit. Saya ucapkan sekali lagi terima kasih banyak Dr. Marlisa atas waktu yang diberikan. Terima kasih banyak Dr. Iko untuk berbagi pengetahuan tentang kesehatan di acara kita Bisikan Bincang Santai Ilmu Kesehatan. Nah, mungkin dari yang tadi sudah hadir, silakan di di postingan saya tentang acara ini. Silakan tulis di komen topik tentang apa yang Anda ingin saya share. Itu terserah ya, mau tentang kesehatan, tentang kopi. Tetapi karena khusus kali ini kita di acara Bisikan tentu tentang kesehatan, mau topik tentang hernia misalnya, atau tentang apa ya, kasus-kasus atau penyakit-penyakit kejiwaan, silakan. Asal jangan tentang kondisi kantong Anda, ya. Kalau kanker, kantong kering, saya nggak bisa bantu. Oke. Sampai jumpa pada konten berikutnya. Terima kasih semua pada yang telah bergabung. Saya ucapkan selamat siang, tetap jaga kesehatan. Bye-bye. Bye.